suaranya dulu, Bu. Iya, Bu. Oke. Ibu Usni, suaranya. Halo, Ibu Usni. Nggak ada suaranya, nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran, Ibu Usni. Bu Jumria. Halo, Ibu Jum. Nggak kedengaran. Buka mikrofonnya, Bu. Buka mikrofonnya, Ibu Jum. Halo, Assalamualaikum. Ibu pakai HP ya? Pakai HP, Bu. Iya, Ibu lain kali kalau ini usahakan kita pakai laptop ya. Usahakan kita pakai laptop. Iya, Bu Ji. Karena susah itu, iya. Tes. Silakan, ini baru 3 orang, yang lain mana? Kalau Pak Samsul Bahri, Bu, sepertinya dia masih di perahu. Tadi dia melaporkan bahwa masih di perahu, mungkin belum menyeberang ke daratan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nanti. Ya. Kenapa tahu? Jangan begitu, nggak boleh. Jangan sudah lengkap nih, Bu. Sampai di toko sama yang lain bisa mulai diskusinya, Ibu. Bu Nurul ya? Atau jaringan itu? Ya, Bos nih. Baik, silakan dimulai, Bu. Sambil menunggu Pak Samsul Bahri, silakan kita mulai. Bagaimana Ibu Usni, Ibu Jum, sama Ibu Nurul, dan Pak Muhammad Sapri. Silakan. Ya, mungkin dimulai saja Ibu Nurul.
Ya, Kami baik. bimbing Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya penting. Assalamualaikum. Iya, baik. Alhamdulillah karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bergabung di ruang kolaborasi modul 1.1 dengan materi yaitu visi guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas kelompok yang akan kita presentasikan nanti pada tanggal 2 Mei, yaitu tentang menentukan satu visi bersama. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu, apakah bagaimana sebentar tahapannya atau kita kemukakan dulu satu visi yang akan kita punya, kemudian sebentar kita akan menjabarkan satu visi bersama. Ya, silahkan Ibu Usni. Gimana Bu Usni? Usni, untuk kentara suara ta? Bu Usni, Bu, Tidak kedengaran. enggak, tidak suara ta, Bu? yang lain saja dulu. Kalau saya ini, Silahkan Pak Sapri. ya Kedengaran suaranya Pak Rika, bagus suaranya. yang ada di ya bermutu dan berakhlak, simpel aja. Jadi visi yang Bapak berikan dari Pak Safri yaitu bermutu dan berakhlak. Siap. Oh iya. Bagaimana Gimana dengan Bu Jumria? Visi yang saya buat di sini yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri, terampil, kolaborasi dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Ulang Ibu, mohon maaf Ibu, coba ulang. Mewujudkan peserta didik yang terampil, Mewujudkan peserta didik yang mandiri, mandiri, terampil, dan kolaboratif, dan berakhlak mulia. Iya. Apalagi? Sesuai profil pelajar Pancasila. Panjang no. Biar tua. Ya, bagaimana Ibu? Masih kedengaran di suara? Bu Usni, terima kasih. Mungkin Ibu Usni keluar dulu, baru masuk lagi sebentar. Karena anda kedengaran di suaranya. Ya, jadi hampir sama kalau visi yang saya buat seperti Ibu Jumria, yaitu menjadikan sekolah yang berpihak pada murid, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, dan menuntun murid belajar sesuai dengan profil Pancasila. Ya, intinya itu belajar sesuai profil Pancasila. Iya. Ya, silahkan Ibu Husni. Ibu Husni. Ya. Siapa yang tidak bergabung, Bu Nur? Siapa anggotanya tidak bergabung? Pak Samsul Bahri, Pak Ibu. Samsul Bahri, Ibu Aji. Kenapa? Samsul Bahri. Tadi informasinya dia masih di perahu untuk menyeberang ke daratan, Ibu Aji. Dia baru balik dari pulau. Semoga selamat. Ya, dilanjut saja. Siap.
Kita singa mancing. Iya, bagus nih. Kedengaran suara Iya. tak? Coba. Sudah bagus suara Bu. Iya, bagus nih. Oh iya. Oke. Ya, oke. Untuk visi saya itu bagaimana kita mewujudkan peserta didik yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya yang bernuansa religius, yang bernuansa religius dengan bertemakan pada profil pelajar Pancasila. Yang jelas dia tetap mengarah pada profil pelajar Pancasila di sini, Bu. Kita tekankan di sini kayaknya untuk arahnya lebih bagus. Iya. Iya. Baik, jadi hampir sama dengan visi yang Bapak dan Ibu buat, yaitu kita tekankan pada sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dari keempat pendapat visi guru penggerak yang akan kita rencanakan untuk ke depan ini, satu visi bersama panjang singkat tapi padat dan jelas. Ya, Pak Sapri coba satu visi bersama. Begini, sebelum mungkin ditentukan visi misi itu kan perlu dipahami, karena ada visi, ada misi. Jangan sampai menjadi visi. Ya, visi itu kan bahasa sederhana. Sedangkan misi yaitu apa yang akan dilakukan. Kalau misalnya apa tadi itu ya, visinya itu hampir sama ya. Apa tadi itu? Saya lupa juga. Coba apa lagi itu tadi? Ya, kalau saya Pak, visi saya itu bagaimana kita mewujudkan prestasi yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi yang terpusat pada pengembangan profil pelajar Pancasila yang bernuansa religius di sini maksudnya. Bagaimana kita mewujudkan prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah pada keagamaan lah yang berreligius yang tetap berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Mungkin masih untuk kosakatanya atau bagaimana kesepakatan bersama seperti ini. Bagaimana kita menciptakan murid yang lebih mampu mengembangkan tentang pengembangan pemahaman komputernya seperti itu Pak penggunaannya. Tapi tetap berlandaskan pada keagamaan, iman dan takwanya tetap ikut di situ. Ya, bisa juga. Kita tidak usah terlalu panjang dikurangi apa namanya perbendaharaan bertanya ya. Iya, cocok Pak. Misalnya langsung ilmu dan teknologi, iman dan bertakwa. Nanti kalau di misinya itu baru kita dapatkan beberapa hal untuk menjadi visi. Bagaimana Bu Nur? Oh iya, kalau mengacu dari visinya Ibu Usni yaitu mewujudkan peserta didik yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernuansa religius. Menurutku itu jangan kalau kita mau mengacu visinya Ibu Usni, jangan diambil nuansa religiusnya karena
sudah masuk di profil Pancasila itu yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oh iya, boleh. Betul juga Direvisi Ibu. dulu. Iya. Jadi Ya, konsep ini dari berapa ini visi-visi yang ada? eh, jadi kita bagaimana kalau mewujudkan Iya. Ya, konsep itu dulu. yang bagaimana jadi visi bersama yang akan kita apa namanya itu parkan, yaitu Ya, ulang kali mewujudkan peserta didik yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan atau mencerminkan profil pelajar Pancasila. Mewujud. ya. Atau ada kata-kata yang lain, Pak, Ibu? Mewujudkan prestasi mungkin. Mewujudkan prestasi atau kami mewujudkan peserta didik prestasi kayaknya lebih mengarah mewujudkan prestasi yang bernuansa ilmu pengetahuan teknologi berdasar mewujudkan prestasi yang Prestasi bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernuansa. Enggak rancu kata-katanya kalau berdasar kayak Bu atau bagaimana Pak? Berdasarkan pada belajar Pancasila. Ya kan selalu kita mau ambil ini profil Pancasilanya, jadi pasti kalimat penyambungnya itu berdasarkan profil Pancasila. Iya Pak, bisa diulang Pak? Ya ini kan selalu kita mau ambil ini profil Pancasila. Jadi kalimat penyambungnya berdasarkan yang terakhir kan? Jadi bagaimana Bu Sni? Tadi mewujudkan prestasi peserta didik yang bernuansa iya, bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan pada profil pelajar berdasarkan kata-kata gitu. berdasarkan katanya lupa yang mana Pak atau ke Ibu Jumria? Ibu Jumria atau yang sesuai Pak Ibu bagaimana supaya kita kan nanti akan menyusun bagaimana kegiatan-kegiatannya di dalam penyusunan tugasnya nanti penyelesaian tugasnya. Mewujudkan peserta didik yang berprestasi yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jangan double tanya. Kurang di prestasi kunjung. Iya.
mewujudkan prestasi bernuansa ilmu dan teknologi yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana? Apanya? Sampai buku lagi. Jamnya 1. Mewujudkan peserta didik. Prestasi. Mewujudkan Sampai Ibu prestasi. ulang tadi. Kurang ya. Yang berdasarkan pelajar Pancasila. Mewujudkan prestasi. Mewujud bagaimana Ibu sih? Saya kita ambil bahwa wujudkan prestasi yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Didengar, Samantha. Kenapa nih nggak jelas? Itu Pak Samsul Bahri sudah masuk. Ibu Sembat, bagaimana Pak Samsul? Siap Ibu, baru tiba Bu, mohon maaf. Iya, selamat bergabung Pak Oh, iya. Samsul. Alhamdulillah. Iya, Pak, iya. tidak apa-apa, selamat bergabung. Semangat, Pak. Siap Ibu, siap. Iya. Oh ya kira oleh Pak Samsul. Ada Jibu Kelor Pak Ustaz. Kelornya dulu. Oh, Ya, Pak. Jadi tadi kita sudah membahas tentang visi per individu, visi masing-masing peserta kelompok. Siap Bu. Kalau bisa, Pak, bagi apa visi guru penggerak yang sudah kita cetuskan kemarin, Pak? Oh iya Ibu. Makasih banyak. Jadi yang saya coba rumuskan kemarin yaitu bagaimana terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila ini. nah ini yang mana nih? Terwujudnya murid Dipahami. Terwujudnya murid Terwujudnya berakhlak mulia, cerdas dan Berakhlak. berkarakter profil pelajar Pancasila. mulia, berkarakter, dan Berakhlak mulia, cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. karakter profil. bilang di karakternya tadi. Ya, bagaimana Pak Sapri? Setelah Saya kira agak lupa dipahami ini. Ya Pak Samsul ini. Ya Pak. Ini datang di TWL Pak. kalau saya masih sependapat dengan Ibu Usni tentang mewujudkan didik yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau itu sudah
kalau sudah masuk kata prestasi, berarti sudah masuk itu keilmuannya gitu, teknologinya itu. Oh, Dan pasti dimilikinya itu atau membuat prestasi untuk mengetahui teknologi. double me. Oh iya Pak. Jadi kita sepakati nih paling bersama. Kita ambil lagi ke Pak Samsul Bahri, yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana Ibu Sni? Ya kita hanya berprestasi. Mungkin diganti mewujudkan Ibu, bagaimana Kak? Itu. Mewujudkan? Iya, ganti ya kata mewujudkan. Mewujudkan. Iya. Murid. Dan murid. Murid. Mewujudkan murid yang berprestasi. Ambil nih berprestasi Pak. Hah? Kenapa? Maksudku kalau saya Pak itu anunya Pak Samsul Bahri yang terwujudnya kita ganti saja mungkin terwujudnya berarti kita ganti saja mewujudkan murid di situ. Iya. Yang ya Pak. Oke. Coba kita ulangi tapi Ibu hanya Pak Samsul Bahri yang secara lengkapnya tadi. Terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana kalau cerdas? Kalau susah diwujudkan nanti di akhirnya. Bagaimana kalau cerdasnya diganti peduli terhadap lingkungan atau ada yang kudengar tampil berkolaborasi atau bagaimana? Gitu. Ibu Sni. Ya, Ibu Sni. Atau kalau saya tambah-tambahin mungkin sedikit Ibu anunya katanya mungkin bisa. Oke, tambahin Ibu. Tambahin lalu. Mewujudkan murid yang bernuansa. Oh jadi jangan kita ambil prestasinya, coba-coba Pak Di. Mewujudkan murid yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi, yang budaya lingkungan hidup berdasarkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kalau yang seperti itu? Yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berbudaya lingkungan hidup berdasarkan profil pelajar Pancasila. Tapi kalau biasa nuansa jangan Mika Pang. Kalau ilmu itu sudah pasti bangsa kan namanya kan ini pembelajaran ilmunya. Kalau kalimat nuansa itu biasanya lebih dekat. Biasanya orang bilang bernuansa religi. Kalau bernuansa ilmu pengetahuan, kira kalimatnya. Langsung saja berilmu pengetahuan. Mewujudkan yang cerdas berakhlak mulia, akhlak mulia, cerdas. Kalau berakhlak juga sesuai Pancasila. Mana itu?
Apa Samsul? Mana kesimpulan? Masih capek Ki, kapan dari jalanan? Iya Bu, maksudnya bagaimana Bu? Ini kita mau menjatuhkan pendapat ini tentang yang mau disepakati, yang akan didiskusikan nanti, yang mau dibuat presentasi nanti nih Pak. Jadi satu GPC di antara kita ini kesimpulannya kita sepakati. Ya, saya kira kalimat yang disampaikan tadi Bu Husni itu saya kira sudah lengkap mencakup makna visi yang sesuai dengan profil belajar Pancasila kalau menurut saya. Ya, cuma tadi kan dikoreksi oleh Bapak Muhammad Sapri bahwa mungkin kalimat nuansanya itu dihilangkan saja supaya lebih objektif lagi untuk mencapai visi, karena langsung apa tadi dengan hilangnya kata nuansa itu, saya juga sepakat tentang itu. Jadi mewujudkan prestasi Jadi dari tadi Samsul hampir selesai. mewujudkan murid yang nasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau ditambah lagi bermanfaat. Ambil berkaspernya. Udah dimulai. Ya, bagaimana Ibu nih kesimpulannya tadi? Ya, kalau itu yang disepakati Bu, yang dimana mewujudkan murid yang berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita sepakati, bagaimana Pak? Yang seperti itu. Bagaimana Pak Bahri? Iya Bu, yang seperti tadi itu sudah saya kira kalimat yang disampaikan Ibu Husni tadi itu sudah saya sudah sepakat dengan itu, hanya saja dengan menghilangkan kata nuansanya itu, karena terkesan kesungguhan untuk mencapai visi itu akan berkurang dengan adanya kata nuansa menurut saya. Menurut pemahaman saya. Berarti ditambah di sini Pak, misalnya begini, di tabe mewujudkan murid yang berprestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berbudaya lingkungan hidup sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu ya? Iya Bu. Oh, oke. Berarti sudah fix satu visi bersama kita, yaitu ulang dulu. Ya, yang difixkan diulang dulu begitu. Iya. Mewujudkan murid yang berprestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya yang berdasar pada profil pelajar Pancasila. Di situ mewujudkan murid berprestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kalimat nyambung. Oh, yang kata berprestasinya diganti Pak. Sampai setengah. Berprestasi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, jadi diganti lagi kata-katanya. Mewujudkan murid yang berprestasi, mewujudkan murid berprestasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi Husni? Ya, ilmu pengetahuan lingkungan budaya lingkungan hidup.
berbudaya lingkungan hidup. Iya. Ya. Sesuai Sesuai profil pelajar Pancasila. Iya. Ya. Oke, baik. Jadi pada tahap pertama ini kita sudah sudah merancang satu visi bersama, yaitu saya ulang Bapak dan Ibu, mewujudkan murid berprestasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbudaya lingkungan hidup sesuai profil pelajar Pancasila. Sudah fix, nanti Mi. Bagaimana Ibu Sni? Cocok Mi? Iya Ibu cocok Mi. Monggo. Kita gimana Pak Sapri? Sni Pak. Mewujudkan murid Oke, kita lanjut di tahap kedua, yaitu membuat satu pertanyaan prakarsa. Membuat satu pertanyaan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati. Iya, kalau untuk saya di sini Ibu, kenapa kalau saya lihat di sini visi yang kita sepakati, di mana visinya kan mewujudkan murid berprestasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya lingkungan hidup sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk prakarsa perubahannya di sini kan kita berharap bahwa siswa di sini datang untuk dapat menciptakan lingkungan hidup di sekitar sekolah yang tetap mereka diberikan kebebasan untuk berkolaborasi dalam proses penerapan visi tersebut. Ataukah bagaimana kita untuk memberikan kesadaran kepada siswa bahwa pentingnya itu lingkungan hidup dalam lingkungan sekolah? Bagaimana? Iya Ibu, kalau saya sejalan dengan Ibu yang pernyataan kedua tak memberikan pemahaman atau apa tadi Bu? Memberikan kesadaran kepada murid agar pentingnya lingkungan hidup dalam lingkungan sekolah. Saya ingin bertanya dulu, Bu. Oh iya, silakan Pak. Ya, jadi ini tentang prakarsa perubahan. Saya mau tanya, saya mau perjelas bahwa apakah pertanyaan prakarsa terkait dengan prakarsa perubahan ini dalam satu visi harus hanya satu atau bisa ada beberapa begitu? Satu saja Pak. Kalau dari pertanyaan prakarsa perubahannya Bu begitu? Iya, membuat satu pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan perubahan. Oh iya, karena kan tadi izin Bu ya, tadi saya lihat penguasaan, adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga saya berpikir untuk menurut pemikiran saya dalam pernyataan prakarsa perubahan, mungkin kita perlu meningkatkan kreativitas dan motivasi murid dalam kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Ini seperti itu, Bu. Kalau saya perlu meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dalam kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Adanya pemanfaatan teknologi gitu.
Iya, terima kasih Pak dalam Ya, bagaimana dengan Pak Safri? Iya, kalau itu bagus juga. Cuma ini kan ada 3 apa namanya di sini di kalimat utama ini ya dia disatukan pernyataannya. Ada prestasi, ada penguasaan teknologi, dan ada tadi itu apa budaya lingkungan. Bagaimana menyatukan pernyataan itu? Oke lah tadi itu keterampilan siswa itu yang berbasis teknologi dan bagaimana dengan yang disampaikan oleh Ibu Husni. Bagaimana kalau diramu jadi satu itu kalimatnya Ibu? Satu kali pernyataan. Nah, putus-putus ya? Halo? Terputus. Terdengar Ji Pak, terdengar Ji. Kalau saya. Tabe, Ibu. Kan di visi yang kita buat ini kan ada 3 poinnya. Oh, iya. Pertama prestasi, kemudian menguasai ilmu pengetahuan teknologi, kemudian apalagi tadi itu berbudaya. Iya, lingkungan hidup. Iya. Bagaimana kalau di satu kegiatan perubahan apa yang tadi itu? Coba disambung kalimatnya. Dari Pak Samsul ke Ibu Ismi. Oh izin Pak, yang ini maksudnya Pak. Izin Ibu. Iya. Izin mungkin maksudnya Pak Sapri, ini kan dalam kalimat visi kita ada 3 poin pokok ya. Yang pertama bagaimana membentuk siswa yang berprestasi, kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagaimana membentuk siswa yang berbudaya lingkungan hidup. Jadi bagaimana kalau kita bikin dulu 3 kalimat prakarsa yang terkait dengan 3 pokok pikiran ini, baru kemudian kita ramu untuk menyatukan 3 pernyataan itu. Dan sudah ada 2 pernyataan ya, terkait dengan ilmu pengetahuan teknologi dan terkait dengan budaya lingkungan hidup. Iya, betul Pak. Ya, gitu. Mungkin bisa juga bagaimana kita menciptakan apalagi mampu menciptakan salah kapan menciptakan. Enggak bilang bagi saya. Lihat murid itu potensi yang memiliki potensi yang mampu menanamkan pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana kata-katanya itu? Yang mengarah ke ilmu pengetahuan ini maksudku.
Ya, Mama, Ibu jelek jaringanku. Tapi Ibu Iye, yang arahannya di sini kan kita tadi kan sudah ada 2 pendapat, sudah ada yang mewakili tentang pengembangan teknologi dan yang kedua tentang lingkungan hidup, kan sisa ketiganya itu tentang ilmu pengetahuan. Di sini kalau untuk saya, bagaimana pada saat kita mengarahkan murid itu untuk mengembangkan potensinya menjadi pembelajar sepanjang hayat, supaya mewakili juga di sini untuk ilmu pengetahuan. Bagaimana Ibu? Nah, kita sepakati dulu kan ada waktu untuk berdiskusi, kalau biasanya masih bisa dirubah atau Ibu, karena waktunya sedikit kayaknya saya lihat ini. Kalau memang sebentar waktunya belum tidak cukup, nanti kita lanjut diskusi di sesi WA saja. Kita bikin grup untuk pembahasan kelompok. Kalau ini Bu, bagaimana dengan Ibu Jumria? Ada yang terselip-selip. Kalau meningkatkan peserta didik, meningkatkan kesadaran peserta didik, meningkatkan kesadaran peserta didik untuk memiliki potensi. Tapi bagaimana nih? Meningkatkan kreativitas dan motivasi dalam kegiatan. Seperti sempat ada Pak. Satu pernyataan prakarsa yang mencakup 3 ini, yang berprestasi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan lingkungan hidup, atau tidak yang terlalu banyak fisika. Kayaknya tidak bisa disatukan dalam satu pernyataan itu Bu anunya, karena lingkungan hidup itu. Itu lingkungan hidup. Iya. Iya. Dikurangi. Jangan kita pengambil itu kita ini pernyataan tadi yang berbudaya lingkungan hidup. Langsung mewujudkan murid prestasi menguasai ilmu pengetahuan sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, itu. Pengetahuan dan teknologi sesuai profil Pancasila. Pelajar Pancasila. Iya. Jadi kurang-kurang sedikit prakarsata. Iya. Ya. Di kalimat di situ pernyataannya ya dikurangi sama lingkungan hidup.
apa yang dibilang Pak meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Ibu, apa kata-katanya di situ? Atau mungkin itu tadi yang kalimat dalam kegiatan pembelajaran akan saja meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Dan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Oh ya, melalui kegiatan. Melalui pemanfaatan teknologi. Itu mungkin kegiatan pembelajarannya tidak usah mungkin. Meningkatkan kreativitas dan motivasi murid melalui pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi. Oh ya, jadi satu pertanyaan prakarsa. Pernyataan. Yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Disambung-sambung ke sedikit, Ibu. Untuk menjadi belajar sepanjang hayat, mungkin bisa? Nah, untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat. Ya, untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, ulangi lagi Bu Dek, Bapak. Jadi satu pertanyaan prakarsa yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Iya. Iya, bagaimana Pak Sapri, Pak Samsul Bahri, Ibu Jumriyah? Siap, Ibu. Ya Pak Sapri kayaknya aneh. Berarti itu tadi berbudaya lingkungan hidupnya. Bisa kembali ke rumah sebelumnya buka kamera dulu ya, atau di foto karena waktunya sudah habis ini. Nah, kedengaran? Kedengaran ya? Terdengar. Ke rumah dari Ibu Najwa. Coba kameranya saya mau digambar Bapak Ibu untuk diskusinya. Pak Sapri, kameranya dibuka. Busni. Iya Ibu, iya Ibu. Bu Syanti tadi. Iya Ibu, iya. Kenapa enggak kedengaran? Ini sudah ini. Kita pindah di room besar, Ibu. Ibu Najwa pindah di room besar, Bu. Ini terbuka aja di sini. Ini terbuka. Oh, oke. Saya ambil gambar Bapak Ibu ya. Saya ambil gambar 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, silakan ke room besar ya. Ya, belum memang di room besar saya buka suara. Saya di kelompok dulu. Untuk kelompok ini, silakan kembali ke room besar. Karena saya sudah ambil gambarnya. Oke, Bapak Ibu.
Saya sengaja tutup karena saya bicara tadi di kelompok 2 masih banyak anggota di sana, jadi saya tutup di sini supaya tidak saling ganggu. Baik, Ibu, yang lain sudah bergabung? Masih ada ya? Kita akan mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Didengar suara saya? Masih ada ini baru berapa yang bergabung? Iya. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri ini, mohon maaf ya, karena selalu terkendala dari jaringan, dari saya dan sebagainya. Dan jelas ingin kita yang terbaik, tapi apa boleh buat karena ini terkait dengan jaringan. Tapi alhamdulillah kita bisa berkomunikasi semuanya, bisa dilancarkan. Untuk tanggal 2, kalau tidak salah pada cara perubahan ya, itu nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Untuk kelompok, setiap orang wajib mengeluarkan pendapat, wajib menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Jadi setiap orang wajib untuk bersuara. Ya. Oke Bapak Ibu. Jadi nanti kan ini hanya cuma dibagi 2 kelompok. Dibagi 2 kelompok. Kemudian nanti kita akan lihat seperti apa karena ini kan presentasi untuk setiap kelompok ada waktunya, Bu. Ya, apakah sesuai waktu yang digunakan atau tidak. Kemudian diharapkan semua anggota kelompok wajib bicara. Ketika kelompok lain presentasi, nanti Bapak Ibu silakan siapkan pertanyaan atau masukan. Kemudian ketika kelompok berikut lagi, begitu juga dengan sebaliknya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan yang lain yang menggunakan HP sudah bisa menggunakan laptop untuk tanggal 2. Saya kira demikian ya, terima kasih. Kameranya foto bersama lagi untuk room besar. Oke, dibuka kamera untuk room besar Bapak Ibu. Oke. Pak Bahri sudah. Oke, Pak Salma, Pak Supriya. Hati-hati di jalan karena pakai mobil. 1, 2, 3. Oke, saya kira demikian untuk hari ini. Mohon maaf hal yang sekali lagi mohon dimaafkan ya. Nah, sampai ketemu pada tanggal 2. Silakan diskusikan masing-masing di kelompok lewat grup K atau buat kelompok grup kelompok. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.